Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang multiset. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Franciscus Fran, SSC MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori himpunan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri bernama Gina Faiza dengan NIM H1011221026. Yang kedua ada Barbara Daramita Tiara dengan NIM H1011221006. Dan yang terakhir ada Yunda Husnul Khotimah dengan NIM H1011221052. Nah, di sini kami mempunyai 4 pokok pembahasan, yaitu himpunan multiset, operasi multiset, dan sifat-sifat multiset. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Teori himpunan ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor pada akhir abad ke-19. Kata himpunan berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Selain himpunan, kata-kata lain yang biasanya juga digunakan adalah kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Sederhananya, pengertian himpunan menurut Darwanto Dinata dan Junaidi pada tahun 2020, himpunan adalah kumpulan elemen-elemen atau objek-objek yang real atau abstrak. Nah, sedangkan menurut Bilzart pada tahun 1989, himpunan adalah kumpulan anggota yang anggota-anggotanya hanya muncul satu kali. Selanjutnya terkait multiset itu sendiri. Istilah multiset sebagaimana dicatat oleh Knut dalam bukunya, itu pertama kali dikemukakan oleh N.G. Debruch dalam komunikasi pribadi dengannya. Yang mana multiset adalah kumpulan objek yang tidak berurutan, di mana tidak seperti himpunan standar atau biasa kita kenal dengan kantor. Elemen diperbolehkan untuk diulang. Nah, dengan kata lain, multiset adalah himpunan yang elemen-elemennya dapat dimiliki lebih dari satu kali, dan karena hal tersebut multiset merupakan himpunan non-kantor. Oke, misalkan terdapat K yang mana sebuah himpunan tak kosong, suatu multiset M dari himpunan K adalah sebuah pasangan berurut. Misalkan M adalah NI-SI, yang mana SI merupakan elemen dari K dan NI elemen dari bilangan bulat positif. Dengan SI tidak sama dengan SJ, lalu untuk I tidak sama dengan J. Dengan Z bilangan bulat adalah 1, 2, 3 hingga berikutnya, bilangan NI sebagai multiplisitas elemen SI dalam M. Ukuran dari suatu multiset M adalah jumlah dari multiplisitas atau jumlah kemunculan yang mungkin dari seluruh anggota K. Contohnya, misal terdapat himpunan 1,1,1,2,2,3 atau himpunan A, B, C atau lain sebagainya. Lalu cara lain untuk menyatakan himpunan ganda adalah dengan menggunakan multiplisitasnya. Misalnya himpunan 2 .A, 2.B, C, yang mana himpunan tersebut sama dengan himpunan A, B, C. Nah, yang mana untuk 2.A, 2-nya itu sebagai multiplisitasnya atau jumlah kemunculannya, dan A itu adalah elemennya. Nah, multiplisitas sendiri itu adalah suatu elemen yang beberapa kali muncul dalam multiset, dan jumlah dari multiplisitas elemennya adalah kardinalitas suatu multiset. Sebagai contoh, jika terdapat himpunan N yaitu 0,1,01,1,0,001,000,001, 0,001, maka multiplisitas elemen nolnya adalah 4 karena nolnya itu muncul sebanyak 4 kali, dan multiplisitas dari satunya adalah 3 sebab satunya itu muncul sebanyak 3 kali. Baik, itu terkait definisi dari multiset. Saya serahkan kembali kepada Gina. Di
sini saya akan menjelaskan tentang operasi multiset. Kita misalkan C dan D adalah himpunan ganda atau multiset, maka C gabung D merupakan suatu himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan C dan D. Contohnya bisa dilihat pada PPT. Nah, yang kedua, C iris D merupakan suatu himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan C dan D. Kita misalkan C merupakan himpunan yang beranggotakan 5, 7, 5, 5, 8, 7, 7 dan D beranggotakan 5, 6, 6, 7, 7, 6, 8. Maka C iris D sama dengan 5.1,7.2,8.1. Nah, selanjutnya C selisih D atau C min D merupakan suatu himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut adalah C dikurangi multiplisitas pada D apabila selisihnya positif, 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Contohnya, C beranggotakan 5, 7, 5, 5, 8, 7, 7 dan D beranggotakan 5, 6, 6, 7, 7, 6, 8. Maka C selisih D sama dengan 5, 5, 7. Nah, selanjutnya C plus D didefinisikan sebagai jumlahan dua buah multiset, yaitu himpunan multiset anggotanya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut antara C dan D. Nah, contohnya bisa dilihat pada PPT. Dan yang terakhir merupakan C antisimetri D atau beda setangkup. Nah, untuk C beda setangkup atau selisih simetri adalah himpunan yang elemen-elemen atau unsur-unsur dari C dan D tetapi tidak kedua-duanya. Dimisalkan kita mempunyai C dengan anggota 5, 7, 5, 5, 8, 7, 7 dan D beranggotakan 5, 6, 6, 7, 7, 6, 8. Maka C selisih simetri D sama dengan 5, 5, 6, 6, 6, 7. Baik, jadi saya akan membahas tentang sifat-sifat multiset. Nah, sifat-sifat multiset itu terbagi menjadi 5. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga idempoten, yang keempat hukum identitas, dan yang kelima distributif. Nah, sifat yang pertama yaitu adalah komutatif. Jika terdapat himpunan A gabung himpunan B, maka hasilnya akan sama dengan himpunan B gabung himpunan A. Dan jika terdapat himpunan A iris himpunan B, hasilnya akan sama dengan himpunan B iris himpunan A. Dan sifat yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif. Jika terdapat himpunan A gabung dalam kurung himpunan B gabung himpunan C, hasilnya akan sama dengan dalam kurung himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C. Dan jika terdapat himpunan A iris dalam kurung himpunan B iris himpunan C, hasilnya akan sama dengan dalam kurung himpunan A iris himpunan B iris himpunan C. Nah, sifat yang ketiga itu adalah idempoten. Jika terdapat himpunan A iris himpunan A, maka hasilnya akan sama dengan himpunan A. Dan yang keempat itu ada hukum identitas. Jika terdapat himpunan A gabung himpunan kosong, maka hasilnya akan sama dengan himpunan A. Dan jika terdapat himpunan A iris himpunan kosong, maka hasilnya akan sama dengan himpunan kosong. Dan sifat yang terakhir adalah sifat distributif. Jika terdapat himpunan A gabung dalam kurung himpunan B iris himpunan C, hasilnya akan sama dengan
dalam kurung himpunan A gabung himpunan B, iris dalam kurung himpunan A gabung himpunan C. Dan jika terdapat himpunan A iris himpunan B gabung himpunan C, hasilnya akan sama dengan himpunan A iris himpunan B gabung dalam kurung himpunan A iris himpunan C. Selanjutnya ini ada penambahan sedikit dari hasil diskusi saat presentasi kami kemarin. Untuk beberapa itu sudah kami tambahkan dalam slide sebelumnya. Kemudian ini ada tambahan sedikit, yaitu terkait konsep komplement pada multiset. Nah, dalam multiset, konsep komplement itu tidak ada seperti yang ada dalam himpunan biasa. Hal tersebut dikarenakan dalam multiset itu memperbolehkan untuk duplikasi, sehingga konsep komplement tidak relevan pada multiset. Kemudian terkait himpunan kosong dan himpunan semesta pada sifat distribusi. Yang pertama itu terkait himpunan kosong itu atau biasa dikenal sebagai himpunan bagian dari diri sendiri, yang mana hanya berisi elemen kosong dan tidak memiliki elemen yang berbeda. Oleh karena itu, himpunan kosong tidak dapat dianggap sebagai elemen yang memiliki sifat distribusi. Begitu pula juga dengan himpunan semesta yang tidak terdapat dalam sifat distribusi dikarenakan sifat distribusi hanya berlaku untuk operasi gabungan dan irisan antara himpunan yang berbeda. Oke, jadi sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil yang sudah dibahas tadi, yaitu pertama terkait himpunan, yang mana himpunan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata set, yang mana himpunan adalah kumpulan elemen-elemen atau kumpulan suatu objek yang terdefinisi dengan baik, dan himpunan adalah kumpulan anggota dengan anggota-anggotanya muncul sebanyak satu kali. Kemudian untuk multiset merupakan kumpulan objek-objek dengan elemen-elemennya dapat dimiliki lebih dari satu kali, dan multiset merupakan himpunan non-kantor. Jadi untuk himpunan sendiri itu hanya diperbolehkan elemennya muncul satu kali saja, jadi tidak boleh ada pengulangan. Nah, itu berbeda dengan multiset, yang mana multiset ini adalah himpunan yang elemennya boleh untuk diduplikat atau boleh untuk diulang gitu. Jadi boleh lebih dari satu kali. Nah, dalam multiset ini terdapat beberapa operasi nih, yaitu baik itu gabungan, irisan, pengurangan, penjumlahan, baik dan operasi selisih simetris. Dan selain itu terdapat beberapa sifat, diantaranya seperti bersifat komutatif, distributif, asosiatif, idempoten, dan sifat densitas. Nah, itulah terkait penambahan sedikit dari hasil diskusi kemarin dan juga kesimpulan sedikit yang bisa kami ambil dari hasil yang telah kami paparkan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.